Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Damayanti dari kelas 10 MIPA 1. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang kerajaan di Pulau Sumatera, yaitu Samudra Pasai, dan kerajaan di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Pertama, ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan pertama di Indonesia. Kerajaan ini dibangun oleh Maurasilo pada tahun 1267 Masehi. Ada beberapa raja yang pernah memimpin kerajaan Samudra Pasai, yaitu 1. Sultan Malik Al-Saleh 1267 sampai 1297 Masehi, Sultan Mahmud Malik Al-Zahir 1297 sampai 1326 Masehi, Sultan Mahmud 1326 sampai 1345 Masehi, Sultan Malik Mansur, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir 1346 sampai 1383 Masehi, Sultan Zain Al-Abidin Malik Al-Zahir 1383 sampai 1405 Masehi, Sultan Al-Rasyiyah 1420 sampai 1428 Masehi, Sultan Salah Al-Din 1402, Sultan Abu Zaid Malik Al-Zahir 1455, Sultan Mahmud Malik Al-Zahir 1455 sampai 1477, Sultan Zain Al-Abidin 1477 sampai 1500, Sultan Abdullah Malik Al-Zahir 1501 sampai 1513, dan Sultan Zain Al-Abidin 1513 sampai 1524. Saya akan mempresentasikan tentang peninggalan dari kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, koin emas atau dirham. Koin emas dirham ini adalah peninggalan sejarah pada masa kerajaan Samudra Pasai. Merupakan alat pembayar yang sah pada wilayah tersebut. Pembuatan koin emas ini diliputi oleh tembaga, emas, dan perak, dan dihiasi dengan tulisan Arab. Ada cakradonya. Cakradonya merupakan lonceng besar yang terbuat dari besi dan berbentuk stupa yang dihadiahi oleh Kaisar Cina kepada Sultan Samudra Pasai. Lonceng ini bertuliskan Arab dan Cina dan ukirannya yang sangat indah. Ada peninggalan surat Sultan Zainal Abidin. Terdapat peninggalan naskah surat yang ditulis oleh Sultan Zainal Abidin yang selanjutnya dikirimkan kepada Kapten Moran sebelum dirinya meninggal. Naskah tersebut ditulis dengan bahasa Arab. Isi naskah tersebut adalah tentang kondisi Samudra Pasai pada tahun 1511 Masehi ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sosial masyarakat dari kerajaan Samudra Pasai. Kehidupan sehari-hari masyarakat Samudra Pasai diatur dengan syariat dan hukum-hukum Islam. Banyak persamaan antara masyarakat Samudra Pasai dan masyarakat Arab, sehingga daerah Aceh tersebut dijuluki sebagai kota Serambi Mekah. Lalu dalam bidang budaya, masyarakat Pasai memanfaatkan huruf Arab untuk menulis bahasa Melayu, sehingga dapat dipadukan menjadi huruf Arab Jawi. Keruntuhan Samudra Pasai disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internalnya itu karena adanya perselisihan di antara keluarga raja-raja yang ingin merebut tahta dari kerajaan Samudra Pasai. Raja Pasai ketika itu tidak mampu berkutik dan bahkan meminta Raja Malaka untuk membantunya. Namun Raja Malaka juga sedang mengalami masa kritis di mana wilayahnya diserang oleh Portugal, hingga akhirnya wilayah Malaka jatuh ke tangan Portugal pada tahun 1511 Masehi. Pada saat itu kekuasaan Pasai semakin melemah. Hingga akhirnya 10 tahun kemudian, yang tepat pada tahun 1521 Masehi, Portugal menyerang wilayah Pasai dan pada akhirnya kerajaan Samudra Pasai runtuh. Kita akan membahas tentang kerajaan di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Berdirinya Kerajaan Demak dimulai saat runtuhnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Pada saat berita runtuhnya Kerajaan Majapahit menyebar, beberapa daerah di bawah kekuasaan Majapahit melepaskan diri. Kadipaten Demak termasuk wilayah yang melepaskan diri dan menjadi kerajaan mandiri. Pemerintahan kesultanannya dibagi menjadi 3, yaitu Raden Patah 1500 sampai 1518, Pati Unu 1518 sampai 1521, Sultan Trenggono 1521 sampai 1546. Kita akan beranjak ke peninggalan kerajaan Demak. Yang pertama, Pintu Bledek. Pintu Bledek merupakan pintu yang dilengkapi dengan
yang dibuat tahun 1466 oleh Ki Ageng Selo. Konon, pintu yang dibuat oleh Ki Ageng Selo dengan petir yang tersambar memakai kekuatan supranatural yang dimilikinya yang ia tangkap di tengah sawah. Ada Masjid Agung Demak. Masjid ini terletak di Desa Kauman, Kabupaten Demak Kota, dan Kecamatan Demak Kota, Jawa Tengah. Masjid yang didirikan pada tahun 1479 Masehi ini yang kini berumur 6 abad tetapi masih berdiri dengan kokoh sebab sudah dilakukan renovasi beberapa kali. Ada makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu dari 9 Sunan Wali Songo yang berdakwah di sekitaran daerah Jawa. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1520 lalu dimakamkan di Desa Kadilangu berdekatan dengan kota Demak. Makam Sunan Kalijaga sekarang menjadi situs yang sering didatangi para peziarah dan wisatawan dari berbagai wilayah di tanah air dan menjadi salah satu peninggalan sejarah dari Kerajaan Demak. Banyak yang berkunjung bertujuan untuk berziarah dan berdoa agar diberikan kemudahan dan keberkahan dalam menjalani hidup. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Demak. Kehidupan masyarakat Demak tidak bisa dipisahkan dari Islam. Hal ini berkaitan dengan Demak yang merupakan tempat berkumpulnya para wali songo. Sisa kebudayaan di Kerajaan Demak yang menjadi bukti adalah Masjid Agung Demak. Tiang berbahan sisa kayu menjadi ciri khas masjid ini. Masjid Agung Demak juga dihiasi dengan ukiran kaligrafi. Lalu budaya sekaten menjadi saksi peradaban Islam di Kerajaan Demak kala itu. Sekaten dipelopori oleh Sultan Kalijaga untuk menarik masyarakat agar memeluk agama Islam. Tradisi sekaten masih dipelihara hingga saat ini di daerah Cirebon, Yogyakarta, dan Surakarta. Keruntuhan. Suksesi Raja Demak ketiga tidak berlangsung mulus. Terjadi persaingan panas antara P. Surowiyoto atau Pangeran Sekar dan Trenggana yang berlanjut dengan dibunuhnya P. Surowiyoto oleh Sunan Prawoto atau anak Trenggana. Peristiwa ini terjadi oleh Sunan saat Surowiyoto pulang dari masjid sehabis sholat Jumat. Sejak peristiwa itu, Surowiyoto atau Sekar dikenal dengan sebutan Sekar Sedolapen yang artinya sekar gugur di sungai. Pada tahun 1546 Trenggana wafat dan tampak kekuasaan dipegang oleh Sunan Prawoto, anak Trenggana, sebagai Raja Demak keempat. Akan tetapi pada tahun 1547 Sunan Prawoto dan istrinya dibunuh oleh pengikut P. Arya Penangsang, putra Pangeran Surowiyoto atau Sekar. P. Arya Penangsang kemudian menjadi penguasa tahta Demak sebagai Raja Demak kelima. Pengikut Arya Penangsang juga membunuh Pangeran Hadiri, penguasa Jepara atau Kalinyamat, suami Ratu Kalinyamat. Hal ini menyebabkan adipati-adipati di bawah Demak memusuhi P. Arya Penangsang. Salah satunya adalah Adit Bajang Jakatingkir atau Haja Widaya. Pada tahun 1554 terjadilah pemberontakan yang dilakukan oleh Adipati Pajang Jakatingkir atau Hadiwijaya untuk merebut kekuasaan Demak dari Arya Penangsang. Dalam peristiwa ini Arya Penangsang dibunuh oleh Sutawijaya, anak angkat Jakatingkir. Dengan terbunuhnya Arya Penangsang sebagai Raja Demak, maka berakhirlah Kesultanan Demak. Jakatingkir atau Hadiwijaya memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang dan mendirikan Kesultanan Pajang. Pemaparan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.